Shalom dan salam sejahtera kepada semua sidang jemaat GDPI, baik yang ada di Springvale, Noble Park, bahkan yang ada di City, di Melbourne, maupun yang ada di Rovinville, maupun yang ada di sekitar Migdura. Kita bersyukur karena pada malam hari ini kita boleh sekali lagi mendengar akan kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama pada malam hari ini. Seperti yang kita tahu, pada bulan ini gereja kita telah mengangkat satu tema, yaitu berkenaan dengan pemulihan. Pemulihan atau dipulihkan, kata dasarnya adalah pulih. Kalau mengikut kamus bahasa, pulih itu berarti kembali kepada keadaan sedia ada, atau kembali sehat, dari sakit menjadi sehat, dari yang kekurangan, dari kaya miskin menjadi kaya balik, seperti itu. Bahkan dari yang hubungannya renggang menjadi baik seperti sedia kala. Itu yang dari segi yang dikatakan di dalam kamus Dewan, yaitu menjadi sembuh dan baik kembali. Tetapi pemulihan, atau kalau kita mau dipulihkan, kita memerlukan satu proses dalam kehidupan kita. Sepertinya kita sakit. Kalau kita mengalami demam, mau dipulihkan ataupun mau disembuhkan daripada demam itu, prosesnya adalah kita harus makan obat, makan Panadol atau paracetamol, supaya tubuh badan kita kembali menjadi sehat. Sama juga kalau seorang olahraga, lebih lagi kalau sepak bola ataupun pemain bola sepak, apabila dia mengalami kecederaan, bahkan kakinya patah, dia harus menjalani pemulihan yang telah ditentukan oleh dokter, supaya dia boleh kembali berjalan seperti biasa. Seperti saudara Am yang mengalami kecelakaan, yaitu kakinya patah di pergelangan kakinya pada tahun lepas, kalau tidak silap saya tahun lepas, dan dia harus mengalami proses pemulihannya sekian lama baru dia boleh berjalan seperti biasa pada hari ini. Itu memakan masa yang lama untuk dipulihkan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus menjalani proses. Seperti saudara Am, untuk memulihkan kakinya, dia harus menjalani banyak proses. Dia ke hospital, kakinya kalau Malaysia kata kakinya di semen, dibongkahkan begitu supaya dia boleh bisa berjalan. Dan begitu juga selepas sekian lama, bila bongkahnya dibuka dan dia mulai berlatih untuk berjalan perlahan-lahan, sehingga sampai hari ini dia boleh berjalan seperti biasa, seperti sebelumnya. Itu yang dikatakan dipulihkan. Tetapi malam itu dari segi dunia, ya, dipulihkan dari segi sudut pandang dunia. Tetapi malam hari ini kita akan melihat apa yang dikatakan dipulihkan oleh Tuhan dari sudut pandangnya Tuhan. Dipulihkan dalam Tuhan tidak akan kembali seperti biasa. Kalau kita dipulihkan oleh Tuhan, tidak akan kembali seperti biasa. Tetapi kalau kehidupan kita, kalau rohani kita, bahkan kalau semua aspek kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan, maka dia perkara itu yang akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dia akan mengalami perubahan total. Bahkan dia akan mengalami sesuatu yang pembaharuan secara keseluruhan dalam kehidupannya.
Seperti kita akan malam hari ini, kita akan belajar daripada seorang pahlawan ya, atau panglima yang terkenal, bahkan yang sangat-sangat dihormati, yaitu Panglima Naam. Kita akan belajar daripada kehidupan dia. Kita akan belajar bagaimana dia boleh dipulihkan daripada penyakit kusta, yang pada masa itu adalah penyakit yang sangat-sangat dipandang rendah, atau apabila orang menghidap penyakit itu, orang itu akan dipandang rendah dan dikatakan tidak ada pengharapan. Karena penyakit kusta adalah penyakit yang menjijikkan. Sebagai seorang panglima yang terpandang, ini adalah suatu bebanan yang berat dalam kehidupan dia. Ini adalah suatu masalah yang besar dalam kehidupan dia. Nah, sebelum saya lanjut, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang pertama sehingga 15. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang pertama sehingga ke-15. Kita akan membaca 15 ayat hari ini. Oke, saya akan membacanya untuk kita. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat pertama sehingga 15. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Oke, kata garis di sana, sakit kusta. Dia mengalami sejenis penyakit yang pada zaman itu adalah penyakit yang dikatakan yang menjijikkan. Ayat yang kedua. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan kepada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Lalu pergilah Naaman memberitahu kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Oke, kita berhenti di sana dulu. Di dalam cerita ini, di dalam kehidupan Naaman ini, kita boleh belajar. Kita boleh melihat 2 hal yang dilakukan, ataupun 2 hal yang menjadi pergumulan, atau 2 hal yang membuatkan Naaman ini dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, kita melihat imannya. Proses imannya dia. Proses macam mana dia boleh dipulihkan. Karena kita tahu dan kita tahu dan kita semua mengetahui bahwa dia adalah seorang yang tidak percaya, bahkan tidak mengenal Allah. Nah,
dia mendengar tentang Allah hanya melalui pembantu istrinya. Maka dia berjumpa dengan raja, bahwa kalau dia berjumpa dengan nabi, maka nabi akan menyembuhkan dia. Nabi yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Elisa, yang pada masa itu ada di Israel. Nah, jadi Naaman ini berjumpa dengan raja dan meletakkan kepercayaan dia apa yang telah diperkatakan oleh pembantunya, bahwa kalau dia berjumpa dengan Nabi Elisa, dia akan menjadi sembuh. Kenapa? Karena apa yang diberitakan oleh gadis ini tadi, orang perempuan Israel ini memainkan peranan yang penting di dalam pertumbuhan iman kepada Naaman ini. Karena kalau kita membaca di dalam Roma 10 ayat 15, iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Nah, karena gadis kecil ini, yang pembantu rumah ini, menceritakan tentang Nabi Elisa yang boleh menyembuhkan dengan kuasa Tuhan. Nah, jadi timbul di dalam hati Naaman ini bahwa kalau dia berjumpa dengan Nabi Elisa, pasti Tuhan akan membenarkan kesembuhan, pemulihan terjadi dalam kehidupan dia. Nah, persoalannya begini. Bagaimana dengan kehidupan kita yang ada pada masa ini, yang seringkali mendengar tentang, bahkan setiap malam hari Sabtu, hari Minggu, bahkan hari Kamis, kita senantiasa mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mendengar tentang mujizat-mujizat terjadi di sekitar kita. Bahkan kita melihat mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan rakan-rakan kita. Tidak sama seperti Naaman ini. Dia hanya mendengar dan dia terus percaya dan berjumpa dengan raja, dan dia terus berangkat ke Israel untuk berjumpa dengan Nabi Elisa supaya Tuhan memulihkan kehidupannya dengan menyembuh penyakit kusta itu. Karena saya percaya kalau rakyat biasa mengetahui bahwa dia berpenyakit, di sana kehidupannya dalam keadaan terpinggir. Karena penyakit kusta adalah salah satu penyakit yang pada zaman itu adalah penyakit yang menjijikkan. Tiada seorang pun yang akan datang berjumpa dengan dia. Sebagai seorang panglima, seorang orang terhormat, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Nah, jadi dengan itu dia meletakkan iman percayanya kepada Tuhan. Seperti kita juga yang hari ini, kita telah mendengar kebenaran, kita telah menerima kebenaran dalam kehidupan kita. Mari kita meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Meletakkan seluruh kehidupan kita di kaki Tuhan. Biar Tuhan yang memproses kehidupan kita. Biar Tuhan yang mulai menggerakkan kehidupan kita. Jangan kita melakukan sesuatu dengan kehendak kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mendengar daripada Tuhan. Yang terpenting dalam kehidupan kita adalah kita harus mendengar apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita teruskan pembacaan kita tadi.
Ayat yang ke-6. Maka ayat yang ke-6, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Yang ketujuh, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kusta. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat yang ke-8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ayat yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat ke-12. Bukankah Abana dan Papar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di situ dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kita melihat sikap Naaman di sini. Dia telah berjumpa dengan Elisa, seorang nabi, dan dia berpikir apabila dia sampai di Israel, nabi itu akan datang dan menyentuh penyakit kustanya, berdoa, dan dia akan jadi sembuh. Tetapi apa yang Elisa katakan kepadanya, bahwa dia harus pergi mandi di sungai Yordan yang kotor. Kenapa kita cakap dia kotor? Karena Naaman sendiri pun tidak rela untuk turun ke sungai Yordan. Karena dia katakan dalam ayat yang ke-12 mengatakan, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik? Maksud mereka memiliki sungai yang lebih baik daripada sungai Yordan untuk mandi. Jadi keadaan sungai Yordan menjadi lebih tidak selesa berbanding dengan sungai-sungai yang di Damsik. Nah, jadi kita sebagai seorang Kristen, kita harus mendengar perintah Tuhan dalam kehidupan kita, seperti perintah yang disampaikan kepada Naaman ini. Walaupun hatinya, walaupun dia mau berjumpa dengan Elisa dan mau Elisa untuk menumpang tangan dekat penyakitnya supaya dia disembuhkan, tetapi apa yang terjadi adalah
di sebaliknya. Apa yang terjadi adalah dia harus terjun ke sungai dan bertindak dengan imannya sendiri. Apa yang kita boleh pelajari di sini adalah dalam kisah ini yang kedua adalah sikap hati Naaman itu sendiri. Sikap hati dia. Walaupun dia panas baran, walaupun dia panas hati, tetapi kalau kita membaca atas nasihat pegawainya, kita terus lanjutkan pembacaan kita di ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepada kamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kita melihat sikap hati Naaman ini. Dia sanggup mendengar, walaupun dia seorang pegawai yang tertinggi, panglima, tetapi dia sanggup merendahkan diri dia dengan mendengar nasihat daripada pegawai-pegawainya. Kalau dia tetap meletakkan keegoannya itu di tahap tertinggi, saya pegawai, mengapa saya harus tunduk kepada engkau? Mengapa saya harus terjun ke dalam sungai Yordan yang begitu kotor? Pemulihan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan dia. Bahkan kesembuhan itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan dia. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang panglima yang sanggup melepaskan segala keegoannya, melepaskan segala tinggi hatinya, melupakan segala pangkatnya dengan merendahkan diri dan terjun membenamkan diri dia di dalam sungai Yordan supaya dia dipulihkan sesuai dengan perintah yang didengarnya. Kalau dia tidak melakukan sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Elisa, pasti kesembuhan, pasti pemulihan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan dia. Nah, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, seringkali kita ada sikap keegoan kita dalam kehidupan kita tersendiri. Bahkan kita seringkali lupa diri. Bahkan kita seringkali tidak kenal asal-usul kita. Apalagi kalau kita berada di titik teratas kehidupan kita, di situasi yang terbaik dalam kehidupan kita, kita akan mulai lupa diri. Dan bila kita jatuh, kita akan menjadi kecewa. Bahkan kita akan mulai melupakan cinta pertama kita kepada Tuhan. Tetapi kita belajar daripada kehidupan Naaman ini. Walaupun dia pegawai tertinggi yang terhormat, tetapi dia dengan rendah hati mendengar nasihat daripada pegawainya, dan dia terjun ke dalam sungai Yordan dan dia dipulihkan. Bahkan dia disembuhkan, bukan setakat disembuhkan, bahkan dia diselamatkan dari dalam kehidupannya menjadi percaya kepada Tuhan. Apakah kita boleh bersikap seperti Naaman ini untuk diproses oleh Tuhan dalam kehidupan ini? Itu adalah persoalan bagi kita.
Apakah jemaat-jemaat Tuhan pada hari ini boleh bersikap seperti Naaman ini, melepaskan segala keegoan, melepaskan segala sesuatu tinggi hati, kesombongan kita, bahkan kita melepaskan segala kedagingan kita untuk menerima pemulihan daripada Tuhan. Karena kita percaya untuk menerima pemulihan daripada Tuhan, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Yang hati yang benar-benar mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi daripada sikap hati ini, kita boleh melihat bahwa Naaman dipulihkan. Bahkan dia kulitnya, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-14 tadi itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ayat yang ke-15 dan tahir. Kemudian kembalilah dia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya satu pemberian dari hamba-Mu ini. Maka dia percaya kepada Allah, dia diselamatkan, dia dipulihkan. Sama seperti kita, kalau sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, membenarkan Tuhan, memproses kehidupan kita, kita juga akan dipulihkan. Yang terpenting kita harus mendengar perintahnya Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan, apa tindakan seterusnya yang kita lakukan. Bukan kita yang berpikir apa yang harus kita lakukan. Biar Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kita. Kesimpulannya di sini adalah, dalam kehidupan kita ini pasti ada naik turunnya kita, baik siapapun dalam dunia ini, baik dia hamba Tuhan, jemaat biasa, semuanya kita ada naik turunnya kita dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita berada di titik terbawah kehidupan kita. Disitulah kita perlukan Tuhan memulihkan kembali kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Supaya kita boleh menjadi seorang pribadi yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah arti hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan kehidupan kita boleh menjadi seperti Rasul Paulus. Dari seorang pembunuh boleh menjadi sebagai seorang rasul, bahkan boleh memberitakan Injil kemana-mana saja. Siapapun kita perlukan pemulihan daripada Tuhan. Kita perlukan Tuhan pulihkan semua aspek kehidupan kita. Tetapi kita terlebih dahulu harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dalam segala proses kehidupan kita. Yang kedua, memiliki sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan. Memiliki sikap hati yang
benar-benar berserah kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah pemberian daripada Tuhan. Suatu hari nanti pasti kita semua akan kembali kepada Tuhan. Mari kita sama-sama belajar malam hari ini daripada kisah Naaman ini. Biar kita diproses oleh Tuhan. Biar kita dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi satu pribadi yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Karena saya ingatkan, pemulihan yang dilakukan Tuhan bukan sama seperti pulih dalam kata arti dunia. Pemulihan yang dikatakan oleh Tuhan adalah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya percaya sebelum Naaman dijangkiti penyakit kusta, mendapat penyakit kusta, kulitnya adalah kulit seperti biasa-biasa orang, seperti seumur dengan dia. Tetapi bila dia dipulihkan oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan tubuhnya seperti seorang anak, tubuh seorang anak. Bermaksud kulitnya menjadi sangat halus seperti seorang anak-anak. Bermaksud dia menjadi lebih baik. Makanya kalau Tuhan memulihkan kehidupan kita, kita bukan seperti biasa-biasa, tetapi kita akan dipulihkan menjadi lebih luar biasa, lebih berlipat kali ganda seperti Tuhan memulihkan Ayub. Kita melihat bila Tuhan memulihkan kehidupan Ayub, dia menerima 2 kali ganda daripada sebelumnya. Betul? Mari kita sama-sama bersedia dipulihkan oleh Tuhan, menerima proses pemulihan daripada Tuhan mulai pada malam hari ini. Firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya dan saya yakin bahwa kita sama-sama akan dipulihkan oleh Tuhan mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang. Haleluya. Amin.